Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kenalkan nama saya Muhammad Ijin Fidausi dari kelompok KKN Desa Kali Sampurno, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar dan juga analisis SWOT dari produk olahan daun kelor. Let's gear up. Ibarat membangun sebuah rumah, perlu adanya fondasi yang kuat agar rumah tersebut dapat berdiri dengan kokoh. Begitu pula, dalam membangun sebuah bisnis, perlu adanya fondasi ilmu yang kuat untuk menunjang keberhasilan sebuah bisnis. Ilmu apakah itu? Namanya adalah segmentasi pasar dan analisis SWOT. Segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku konsumen. Hal ini perlu dilakukan oleh para pebisnis agar kita dapat mengetahui calon konsumen kita dengan lebih baik. Melalui sebuah segmentasi pasar, kita dapat mengetahui target mana yang lebih tepat bagi bisnis kita. Dengan demikian, bisnis kita diharapkan dapat memberikan output yang maksimal dan mendapatkan tingkat pemasaran yang lebih tinggi. Secara umum, terdapat 3 jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografis, kedua, segmentasi demografis, dan yang ketiga, yakni segmentasi psikografis. Kali ini, kita akan membahas mengenai segmentasi dari produk tanaman kelor dari Asman Ika Purna. Yang pertama, yakni segmentasi demografis. Secara umum, produk olahan kelor dari Asman Ika Purna ini dapat dipasarkan ke semua kalangan, baik itu dari rentang usia 6 tahun sampai usia 40 tahun. Selain itu, produk ini juga dapat dipasarkan pada lingkungan anak-anak muda seperti kita. Di sisi segmentasi geografis, produk ini dapat menyasar ke konsumen dari 2 wilayah, yakni pedesaan dan juga perkotaan, dengan strata sosial menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena tingkat pendapatan dari 2 wilayah tersebut dapat menjangkau tingkat harga dari produk olahan daun kelor ini. Segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis dari produk olahan daun kelor ini dapat menyasar ke konsumen yang suka bersantai, atau istilahnya yakni kaum rebahan, di mana kaum rebahan dapat menyelesaikan sebuah tugas dengan ditemani oleh makanan ringan sebagai pendampingnya. Menurut psikolog sekaligus co-founder dari Rumah Psikolog 3 Generasi, menyatakan bahwa produk makanan ringan dapat dipasarkan ke orang-orang yang sering mengalami ketergantungan stres. Karena produk ini dapat digunakan sebagai self-reward atau penghargaan bagi diri sendiri bagi mereka yang selesai mengerjakan tugas maupun mengalami kejenuhan pikiran. Selain itu, produk olahan daun kelor ini dapat dijadikan sebagai buah tangan maupun sebagai makanan suguhan pada acara keluarga ataupun hari besar tertentu. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari suatu proyek maupun produk. Tak terkecuali bagi produk olahan daun kelor juga dapat dianalisis menggunakan analisis SWOT. Berikut analisisnya. Dari sisi kekuatan, produk olahan daun kelor ini memiliki rasa yang khas, produk yang tahan lama, merupakan produk yang unik, bahan yang mudah didapat, dan juga memiliki banyak varian rasa. Dari sisi kelemahan, untuk produksi dari daun kelor ini menggunakan alat yang masih sederhana, jangkauan pasar yang minim, tenaga kerja yang terbatas, dukungan modal yang minim, dan keterbatasan waktu dalam proses produksi. Dari segi peluang, produk olahan daun kelor ini memiliki pesaing yang sangat sedikit. Yang kedua, memiliki tingkat permintaan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, proses pemasaran yang sudah go digital. Dari sisi tantangan, yang pertama, munculnya pesaing yang sejenis maupun berbeda jenis. Yang kedua, cuaca yang tidak menentu. Yang ketiga,
ketidakseimbangan harga bahan baku. Dan yang keempat, yakni branding produk yang kurang maksimal. Jalan-jalan ke Kota Pandaan. Pulangnya bawa apel Malang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.